Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Marapohan dari kelompok 7. Baiklah, saya akan membacakan materi kami yang berjudul Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi, dan sebelum Islam masuk di Nusantara, sudah banyak agama dan kepercayaan yang berkembang seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Islam masuk di Nusantara melalui berbagai macam cara, yaitu melalui perdagangan, kultural, pendidikan, dan kekuasaan politik. Setelah Islam masuk di Nusantara, Islam langsung berkembang dengan sangat pesat dan semakin banyak orang yang masuk Islam karena cara penyebaran Islam sangat bagus dan tanpa paksaan. Karena semakin banyak orang yang memeluk agama Islam, sehingga hal ini menyebabkan mulai banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara. Kerajaan yang pertama berdiri di Nusantara adalah Samudra Pasai, dan setelah itu makin banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri seperti Demak, Cirebon, Ternate, Tidore, Aceh, Perlang, Banten, dan lain-lain. Beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk Indonesia melalui orang-orang dari berbagai negara. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mencarikan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul keempat terkait teori masuknya Islam Indonesia tersebut antara lain adalah teori India atau Gujarat, teori Arab, Mekah, teori Persia, Iran, dan teori Cina. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan oleh Devinaris. Yang pertama yaitu ada teori India Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G. W. J. Rewes yang lantas dikembangkan oleh Snow Hookroj hingga Sucipto Wirjo Suparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Yang kedua yaitu ada teori Arab, Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab, Mekah ini didukung oleh J. J. Van Lord, Anthony H. Jones, T. W. Arnold, hingga Abdul Malik, Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Yang ketiga yaitu ada teori Persia Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran. Pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat, Abdurrahman Misno dan Reception Turk Selection Modification. Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan, Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Yang terakhir yaitu ada teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh Panglima Muslim dari Kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Cina. Jean Alberly 2004 dalam buku Islam in China menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Metode-metode masuknya Islam di Indonesia. Masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang asing yang singgah di Indonesia sehingga bisa disimpulkan masuknya Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai atau tanpa pertumpahan darah. Menurut UK Jasramista II, masuknya Islam di Indonesia dilakukan 6 saluran, yaitu yang pertama saluran perdagangan. Masuknya perdagangan asing di kepulauan Indonesia seperti Arab, Cina, Persia, dan India
merupakan awal mula masuknya Islam ke Indonesia, yaitu bermula dari pemukimannya para pedagang asing di pesisir Jawa yang penduduknya masih kafir, hingga akhirnya mereka mampu mendirikan masjid-masjid dan pemukiman-pemukiman muslim. Baiklah, kemudian dari saluran perkawinan. Dilihat dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial lebih baik daripada pribumi Indonesia sendiri, sehingga sedikit penduduk pribumi tidak tertarik dengan para pedagang muslim tersebut, khususnya putri-putri raja dan bangsawan. Proses islamisasi ini dilakukan sebelum adanya pernikahan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pernikahan sampai pada akhirnya mereka mempunyai keturunan dan mampu membuat daerah-daerah atau bahkan kerajaan-kerajaan Islam. Jalur perkawinan ini menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja adipati, karena bangsawan, raja, dan adipati dapat mempercepat proses masuknya Islam di Indonesia. Demikian yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaunganten Brawijaya Putri Kampai yang menurunkan Raden Fatah atau Raden Fatma Demak. 3. Saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mempunyai kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Dengan ilmu tasawufnya, mereka mengajarkan Islam kepada pribumi yang mempunyai persamaan dengan alam pikiran, yang mereka sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru itu muncul, dimengerti dan diterima di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran. Di Indonesia, pra-Islam itu adalah Hamzah Bansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih berkembang di Indonesia di abad ke-19 Masehi, bahkan di abad ke-20 Masehi ini. 4. Melalui saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama di pesantren atau pondok itu. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing. Kemudian mereka berawal ke tempat tertentu mengajarkan Islam. 5. Saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. 6. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera, di Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis sebanyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu termasuk Islam. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia adalah berkat peran pada pedagang Jazirah Arabia melalui jalan perdagangan, dakwah, dan perkawinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.